Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang pendekatan psikoanalitik oleh Fareza Nur Hidayat, Fitri Anafidah, dan Imanina Ilhami. Pendekatan psikoanalitik. Salah satu aliran utama dalam sejarah psikologi adalah teori psikoanalitik Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Psikoanalisis adalah aliran pertama dari 3 aliran utama psikologi. Yang kedua adalah behaviorisme, sedangkan yang ketiga atau disebut juga kekuatan ketiga adalah psikologi eksistensial humanistik. Sumbangan utama yang bersejarah dari teori dan praktek psikoanalitik mencakup: yang pertama, kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan pemahaman terhadap sifat manusia bisa diterapkan pada perbedaan penderitaan manusia. Yang kedua, tingkah laku diketahui sering ditentukan oleh faktor-faktor tak sadar. Yang ketiga, perkembangan pada masa dini kanak-kanak memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepribadian di masa dewasa. Yang keempat, teori psikoanalitik menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami cara-cara yang digunakan oleh individu dalam mengatasi kecemasan dengan mengandalkan adanya mekanisme-mekanisme yang bekerja untuk menghindari luapan kecemasan. Yang kelima, pendekatan psikoanalitik telah memberikan cara-cara mencari keterangan dari ketidaksadaran melalui analisis atas mimpi-mimpi, resistansi, dan transferensi. Struktur kepribadian. Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian terdiri dari 3 sistem: ID, ego, dan superego. ID adalah sistem kepribadian yang orisinil. ID merupakan tempat bersemayam naluri. ID tidak pernah matang dan selalu menjadi anak manja dari kepribadian, tidak berpikir dan hanya menginginkan atau bertindak. ID bersifat tak sadar. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur agar ID terpenuhi. Tugas utama ego adalah mengantari naluri dan lingkungan sekitar. Ego mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor. Apa hubungan antara ego dan ID? Itu adalah tempat bersemayam inteligensi dan rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan impuls-impuls buta dari ID. Sementara ID mengenal kenyataan subjektif. Ego membedakan bayangan-bayangan mental dengan hal-hal yang terdapat di dunia eksternal. Superego adalah cabang moral atau hukum dari kepribadian. Superego adalah kode moral individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Superego berfungsi menghambat impuls-impuls ID. Kesadaran dan ketaksadaran. Sumbangan Freud terbesar adalah konsep-konsepnya tentang kesadaran dan ketidaksadaran yang merupakan kunci-kunci untuk memahami tingkah laku dan masalah-masalah kepribadian. Ketaksadaran tidak bisa dipelajari secara langsung. Ia bisa dipelajari dari tingkah laku. Bagi Freud, kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa. Kesadaran itu menyimpan pengalaman-pengalaman, ingatan-ingatan, dan bahan-bahan yang direfleksi. Freud juga percaya bahwa sebagian besar fungsi psikologis terletak di luar kawasan. Oleh karena itu, sasaran terapi psikoanalitik adalah membuat motif-motif tak sadar menjadi disadari, sebab hanya ketika menyadari motif-motifnya lah individu bisa melaksanakan pilihan. Kecemasan adalah suatu keadaan tegang yang memotivasi kita untuk berbuat. Fungsinya adalah memperingatkan adanya ancaman bahaya, yakni sinyal bagi ego yang akan terus meningkat jika tindakan-tindakan yang layak untuk mengatasi ancaman bahaya itu tidak diambil. Apabila tidak bisa mengendalikan kecemasan melalui cara-cara yang rasional dan langsung, maka ego akan mengandalkan cara-cara yang tidak realistis, yakni tingkah laku yang berorientasi pada pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego. 1. Sublimasi. Sublimasi adalah menggunakan jalan keluar yang lebih tinggi atau yang secara sosial lebih dapat diterima bagi dorongan-dorongannya. 2. Represi. Represi adalah merupakan isi kesadaran yang traumatis atau bisa membangkitkan kecemasan, mendorong kenyataan yang tidak bisa diterima kepada ketaksadaran, atau menjadi tidak menyadari hal-hal yang menyakitkan.
reaksi. Formasi reaksi adalah melakukan tindakan yang berlawanan dengan hasrat-hasrat tak sadar. Jika perasaan-perasaan yang lebih dalam menimbulkan ancaman, maka seseorang menampilkan tingkah laku yang berlawanan guna menangkal perasaan-perasaan yang bisa menimbulkan ancaman itu. 4. Penyangkalan. Penyangkalan adalah pertahanan melawan kecemasan dengan menutup mata terhadap keberadaan kenyataan yang mengancam. 5. Proyeksi. Proyeksi adalah mengalamatkan sifat-sifat tertentu yang tidak bisa diterima oleh itu kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Fariza Nur Hidayat, kelas BPIA dengan NIM 3032000014, ingin menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang teknik-teknik dan prosedur-prosedur terapeutik. Teknik-teknik pada terapi psikoanalitik disesuaikan untuk meningkatkan kesadaran, memperoleh pemahaman intelektual atas tingkah laku klien, dan untuk memahami makna berbagai gejala. Teknik dasar terapi psikoanalitik yaitu pertama, asosiasi bebas. Analisis meminta kepada klien akan membersihkan pikirannya dari pemikiran-pemikiran dan renungan-renungan sehari-hari, dan sebisa mungkin untuk mengatakan apa saja yang melintas dalam pikirannya, betapapun menyakitkan, tolol, remeh, tidak logis, dan tidak relevan kedengarannya. Asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi. Yang kedua yaitu penafsiran. Penafsiran adalah suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistansi, dan transferensi. Fungsi dari penafsiran sendiri adalah mendorong ego untuk mengasimilasi bahan-bahan baru dan mempercepat proses penyingkapan bahan tak sadar lebih lanjut. Yang ketiga yaitu analisis mimpi. Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyingkap bahan yang tak disandari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Mimpi-mimpi memiliki dua tara isi, yaitu isi laten dan isi manifest. Isi laten terdiri atas motif-motif yang disamarkan, tersembunyi, simbolik, dan tak disadari. Yang keempat yaitu analisis dan penafsiran resistensi. Resistensi, sebuah konsep yang fundamental dalam praktek terapi psikoanalitik, adalah suatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tak disadari. Freud memandang resistensi sebagai dinamika dan tak sadar digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan dan tak bisa dibiarkan, yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atas dorongan-dorongan. Sebagai dinamika dan tak sadar digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan dan tak bisa dibiarkan, yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atas dorongan-dorongan perasaan yang direpresi itu. Yang kelima terakhir yaitu analisis dan penafsiran transferensi. Sama halnya dengan resistensi transferensi, yang analisis penafsiran transferensi merupakan inti dari terapi psikoanalitik. Analisis transferensi adalah teknik yang utama dalam psikoanalisis sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. Ia memungkinkan klien mampu memperoleh pemahaman atau sifat dari fiksasi dan deprivasi, dan menyajikan pemahaman tentang pengaruh masa lampau terhadap kehidupan sekarang. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.